Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 bangunan ruko di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung hangus terbakar. 1 orang meninggal dunia. Diduga ilegal, 2 kantor penyalur tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Garut digerebek polisi. Menjebol plafon, kawanan pencuri menjarah minimarket di Desa Maleber, Kabupaten Kuningan. Diduga ilegal, 2 kantor penyalur tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Garut digerebek Polres Garut Rabu lalu. Dua kantor penyalur tenaga kerja di Kabupaten Garut digerebek petugas Satreskrim Polres Garut karena diduga tidak mengantongi izin resmi alias ilegal. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro yang terdiri dari 2 TKP. Kedua penyalur PJTKI yang digerebek tersebut adalah kantor PT Raya Madya Bahari di Tanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, dan PT Aino Bahari Internasional di Desa Sutojaya, Kecamatan Karangpawitan. Polisi mendapati sejumlah berkas data warga Garut yang telah dikirim ke sejumlah negara. Kantor penyalur ini sudah beroperasi sejak tahun 2016. Namun hasil pemeriksaan polisi tidak menemukan adanya dokumen izin resmi beroperasinya kantor PJTKI tersebut. Sepasang suami istri yang merupakan pengurus kantor PT Aino Bahari Internasional diamankan ke Mapolres Garut guna pemeriksaan lebih lanjut termasuk sejumlah berkas dan laptop milik kantor. Sementara di PT Raya Madya Bahari, polisi mengamankan 12 orang termasuk calon pekerja migran yang akan dikirim ke Norwegia, Thailand, dan Taiwan. Di tempat ini polisi juga tidak menemukan dokumen resmi izin operasional. Kita menemukan di situ bahwa izinnya tidak ada untuk menyalurkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian kami melakukan pemeriksaan di sana, bahwa dengan kekurangan itu kami membawa 12 orang yang akan siap untuk berangkat ke luar negeri, diantaranya ke Jepang, ke Norwegia, sama ke Thailand. Ini adalah TKP kedua PT Aino Bahari Internasional. Sama bahwa kami menemukan di sini bahwa perusahaan ini sudah berdiri, sudah mengirim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Sama izinnya juga tidak ada, kemudian kami coba mendalami untuk mengecek apakah dia ini langsung mengirim ke negara tersebut atau melalui penyalur-penyalur yang lain. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Jika benar-benar izin usaha PJTKI ini tidak lengkap, maka pasal tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO akan mengancam para pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Sementara itu, petugas gabungan juga mendatangi sebuah kantor agen penyalur pekerja migran di Kota Bogor. Petugas mendapati izin operasional kantor cabang yang telah kedaluarsa 1 tahun silam. Petugas gabungan dari polisi, imigrasi, dan dinas tenaga kerja melakukan pemeriksaan izin PT Bumigas Citra Mandiri, sebuah kantor agen penyalur pekerja migran di Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor. Aparat juga memeriksa sejumlah dokumen kelengkapan dan meminta keterangan pihak pengelola serta pekerja migran yang hendak dikirim ke Slovakia. Dalam sidak ini, aparat mendapati izin operasional kantor cabang yang telah kedaluarsa 1 tahun silam dan belum diperpanjang. Atas temuan ini, petugas akan menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran ini dan meminta pihak perusahaan untuk mengurusnya segera. Pihak pengelola mengaku belum mengurus izin tersebut dengan alasan akan berpindah ke tempat kantor perusahaan pusat di kawasan Depok. Sanksi administrasi Pak Kapolres kepada teman-teman semuanya, dan tadi juga saya sudah sampaikan ke mereka, sarankan ke mereka agar segera mengajukan rekomendasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor untuk pengurusan perpanjangan daripada izin tersebut. Kalau untuk perizinan secara resmi untuk yang PT ini sudah lengkap, cuman untuk yang cabangnya aja. Oh, cabangnya aja. Cabangnya aja belum kita perpanjang karena dia expire-nya itu di tahun 2022. 2022. Itu kenapa, Bu? Kita belum sempat. Oh, belum sempat.
Sebenarnya sih rencana kita ada rencana pindah ke pusat. Jadi kita lagi pertimbangkan antara kita perpanjang di sini atau pindah ke pusat. Cuman kan yang jadi bahan pertimbangan kita saat ini adalah karyawan, karena karyawan warga setempat seperti itu. Kalau untuk perusahaan dan lain-lain itu udah semua sudah ada. Tapi izin pendirian? Enggak, kalau izin pendirian sudah lengkap. Ini aja cabang Kota Bogor aja. Izin operasional kantor cabang? Betul, kantor cabang aja. Pusatnya sendiri di mana, Bu? Di Depok. Di Depok. Sidak sengaja dilakukan petugas guna mengecek pelayanan para pekerja migran yang hendak berangkat ke luar negeri. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ratusan pemuda-pemudi warga Kabupaten Karawang berunjuk rasa di pintu gerbang masuk Pemkab Karawang Rabu lalu. Mereka menuntut Bupati Karawang menyediakan lapangan kerja yang belakangan makin sulit didapat. Ratusan pemuda dan pemudi warga Karawang yang didampingi orang tuanya melakukan unjuk rasa di depan gerbang pintu masuk Pemda Karawang. Para pengunjuk rasa menuntut Bupati mundur karena telah gagal mengentaskan pengangguran di Karawang yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Karena tidak bisa menemui Bupati Karawang, sejumlah pemuda hendak merobohkan pintu gerbang dengan menendang pintu gerbang. Logika, kalau Bupati Snaker dan Wakil Rakyat pro warga Karawang, ini solusi yang paling kecil menurut pribadi saya. Karena PT-nya banyak, kecuali kalau PT-nya sedikit. Kalau 500 orang, seorang bupati bisa menitipkan ke owner, bukan lagi ke HRD. Ke yang punya perusahaan, titip warga saya satu. Cuma 500 perusahaan kok. Titip satu orang saja, selesai ini masalah hari ini. Menurut seorang pencari kerja, saat ini semakin sulit mencari pekerjaan. Ia harus memberikan sejumlah uang demi memuluskan keinginan agar bisa masuk kerja. Pakai ADM atau apa, terus sekarang naruh lamaran langsung ke perusahaannya nggak bisa. Iya, harus lewat apa? Email atau enggak? Sistem pos, online. Kantor pos, iya, sama online link-link kayak Jadi nggak bisa datang langsung ke perusahaan. Tadi bilang ke ADM. Iya. Berapa ADM kalau dipinta dari itu? Ada yang dipinta 8 juta, terus 15, kayak gitu 20 juta. Itu tuh kalau dibayar gitu udah pasti karyawan atau masih sistem kontrak atau magang? Sistem kontrak paling. Kontrak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Karawang bisa mengentaskan pengangguran. Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar, melakukan penyisiran di pabrik-pabrik di wilayah kawasan industri di Karawang. Syamsul Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Lama tidak turun hujan, lahan persawahan di Kabupaten Tasikmalaya mulai kekeringan. Akibatnya tanaman padi terancam mati dan gagal panen jika tidak ada bantuan air. Hampir sebulan terakhir tidak ada lagi hujan yang turun di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini berdampak pada keringnya lahan pertanian. Seperti yang terjadi di wilayah Raja Polah, persawahan warga mulai kering dan tanahnya terbelah atau retak. Hal ini terjadi karena tidak ada air yang mengairi persawahan. Keadaan ini diperparah dengan keringnya saluran pengairan. Para petani pun hanya bisa pasrah karena bingung harus kemana mencari air. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka dipastikan petani merugi dan gagal panen. Dari puluhan hektar persawahan di Raja Polah, 6 hektar kondisinya sudah parah. Yang kekeringan ada berapa hektar, Bu? Ya, sekitar 6 hektaran. Saya menggarap 2,5 hektar, saya kekeringan. Saya kerugian besar dari mencangkul, dari pupuk, dari traktor. Katanya dulu ada ketua kelompok petani, mau ada turun bantuan katanya, tapi sampai sekarang ini udah 1 tahun belum turun-turun. Kenapa belum ada turun, Bu? Ya gak tahu. Karena kekeringan, tanah persawahan menjadi kering dan retak-retak. Para petani berharap segera ada bantuan dari pemerintah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.